Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C Evolusi. Sebelumnya perkenalkan, saya Jueria. Saya Adelia. Saya Debbie Trisagita. Jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan dari tugas 2. Untuk pertanyaan pertama yaitu ada hubungan antara keseimbangan genetik dengan evolusi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Menurut saya, genetik akan memberikan pengaruh terhadap evolusi karena ketika variasi genetik terjadi dalam jumlah yang besar dalam suatu populasi, maka akan lebih besar juga peluang populasi tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Evolusi dalam skala kecil atau mikroevolusi dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam susunan genetik suatu populasi. Evolusi modern menggabungkan konsep seleksi Darwin dengan konsep pewarisan Mendel. Evolusi modern dipelajari dalam genetik populasi, yang menekankan bahwa variasi di dalam populasi disebabkan oleh faktor genetik yang disebabkan oleh adanya alel ganda pada lokus gen pada kromosom. Baik, menurut saya genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat atau karakter yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun. Penurunan sifat dan karakter itu melalui gen yang terdapat dalam kromosom di dalam inti sel. Evolusi adalah perubahan pada frekuensi alel dalam populasi yang saling berbagi gen antara generasi yang satu dengan generasi lainnya. Dalam genetik dibahas variasi genetik sebagai faktor penyebab terjadinya evolusi. Hanyutan genetik atau insut genetik, perubahan frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Hal ini terjadi karena alel pada suatu keturunan merupakan sampel acak atau random sample dari orang tuanya, dan juga terjadi karena peranan probabilitas dalam penentuan apakah suatu individu akan bertahan hidup, bereproduksi atau tidak. Karena genetika makhluk hidup yang terus berubah tiap generasi, maka terjadilah suatu evolusi. Izin menanggapi pertanyaan nomor 1. Apakah hubungan antara keseimbangan genetik dengan evolusi? Evolusi dan genetika saling berkaitan karena variasi genetik merupakan salah satu faktor penyebab evolusi. Dengan adanya variasi genetik, tidak akan ada dua individu yang memiliki fenotip yang sama persis. Genetika mempengaruhi evolusi karena variasi genetik terjadi dalam skala besar dalam suatu populasi. Populasi tersebut memiliki peluang lebih besar untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Perubahan frekuensi alel dan genotip pada suatu populasi dapat menyebabkan mikroevolusi atau evolusi yang terjadi dalam skala kecil, yaitu tingkat gen. Nilai frekuensi alel dan genotip suatu generasi juga menjadi ukuran apakah telah terjadi evolusi pada populasi tersebut atau tidak terjadi evolusi. Mikroevolusi dikatakan berlangsung bahkan jika frekuensi alel berubah hanya pada satu lokus gen, sementara beberapa lokusnya masih berada di dalam kesetimbangan yang sementara. Apabila hal tersebut terjadi, maka dapat dikatakan populasi sedang berevolusi. Namun, mikroevolusi tidak dapat terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan mikroevolusi, termasuk genetic drift, gene flow, mutasi, perkawinan non-acak, dan seleksi alam tidak terjadi. Jadi dapat disimpulkan genetika dapat berpengaruh terhadap evolusi karena ketika variasi genetik terjadi dalam jumlah besar dalam suatu populasi, maka akan lebih besar peluang populasi tersebut beradaptasi dengan perubahan lingkungannya. Evolusi modern dipelajari dalam genetika populasi yang menekankan bahwa variasi di dalam populasi disebabkan oleh faktor genetik yang disebabkan oleh adanya alel ganda pada lokus gen kromosom. Perubahan frekuensi alel dari generasi ke generasi selanjutnya
Hal ini terjadi karena alel pada keturunan merupakan sampel acak dari orang tuanya dan juga terjadi karena peranan probabilitas dalam penentuan apakah suatu individu akan bertahan hidup, bereproduksi atau tidak. Karena genetika makhluk hidup yang terus berubah tiap generasi, maka terjadilah suatu evolusi. Variasi genetik merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya evolusi. Dengan adanya variasi genetik, tidak akan ada dua individu yang memiliki fenotip yang sama persis. Genetika mempengaruhi evolusi karena ketika variasi genetik terjadi dalam skala besar dalam suatu populasi, maka populasi tersebut memiliki peluang yang besar untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Mikroevolusi dikatakan berlangsung bahkan jika frekuensi alel berubah hanya dalam suatu lokus gen, sementara beberapa lokus gen lainnya berada dalam kesetimbangan sementara. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Bisa dilanjut ke pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan kedua yaitu di antara semua faktor evolusi, manakah yang tidak menghasilkan adaptasi? Evolusi dapat terjadi karena adanya variasi genetik dan seleksi alam. Variasi genetik pada dasarnya terjadi karena adanya mutasi gen, rekombinasi gen, hanyutan gen, dan aliran gen. Jadi yang bukan merupakan bukti evolusi adalah populasi hanya berubah dapat punah jika tidak mampu beradaptasi, sedangkan yang mampu beradaptasi akan hidup lebih baik. Menurut saya, faktor genetik atau variasi genetik menyebutkan bahwa dua individu dalam satu spesies tidak benar-benar sama karena adanya variasi genetik. Variasi genetik berguna untuk adaptasi di lingkungan. Variasi genetik diduga terjadi karena adanya mutasi, reproduksi seksual, migrasi, dan ukuran populasi yang kecil. Jadi, yang bukan merupakan bukti evolusi adalah populasi semakin punah karena populasi hanya berubah dapat punah jika tidak mampu beradaptasi. Sedangkan yang mampu beradaptasi akan hidup lebih baik. Setelah beberapa generasi, adaptasi terjadi melalui kombinasi perubahan kecil sifat yang terjadi secara terus-menerus dan acak ini dengan seleksi alam. Oke, izin menanggapi pertanyaan nomor 2. Di antara semua faktor evolusi, manakah yang tidak menghasilkan adaptasi? Menurut saya, genetic drift tidak menghasilkan adaptasi karena genetic drift merupakan perubahan gen pool dalam suatu populasi kecil akibat kejadian yang terjadi secara acak. Selain genetic drift, gen pool, mutasi, dan perkawinan acak juga tidak dapat menghasilkan adaptasi. Faktor evolusi yang dapat menyebabkan adaptasi hanyalah seleksi alam. Karena seleksi alam merupakan faktor pengukur dari kemampuan adaptasi individu dalam suatu populasi bertahan hidup dengan lingkungannya. Sedangkan gen pool tidak menghasilkan adaptasi karena gen pool hanyalah nilai dari kumpulan alel dan fenotip yang ada dalam suatu populasi dan tidak berhubungan secara langsung dengan kemampuan bertahan hidup suatu individu dengan lingkungannya. Mutasi dan perkawinan acak juga tidak menghasilkan adaptasi karena mutasi merupakan perubahan susunan DNA atau DNA suatu individu yang mana perubahan susunan DNA terjadi pada gamet akan merubah gen pool populasi dengan menggantinya dengan alel yang telah mengalami suatu mutasi. Sedangkan perkawinan acak tidak menghasilkan adaptasi karena merupakan peristiwa di mana suatu individu tidak memilih pasangan hidupnya secara acak. Sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari yang lain. Baik, saya akan menyimpulkan pertanyaan nomor 2, yaitu evolusi dapat terjadi karena adanya variasi genetik dan seleksi alam. Variasi genetik pada dasarnya terjadi karena adanya mutasi gen, rekombinasi gen, hanyutan gen, dan aliran gen. Jadi yang bukan merupakan bukti evolusi adalah populasi semakin punah karena populasi hanya berubah dapat punah jika tidak mampu beradaptasi, sedangkan yang mampu beradaptasi akan hidup lebih baik.
Setelah beberapa generasi, adaptasi terjadi melalui kombinasi perubahan kecil sifat yang terjadi secara terus-menerus dan acak ini dengan seleksi alam. Baik, itulah tadi pendapat dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.